Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh untuk mapel akidah akhlak kelas 8 untuk pertemuan yang keempat. Sebelumnya kami berharap mudah-mudahan anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan harapan dan permohonan kepada Allah mudah-mudahan yang pertama kita semuanya dan keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala macam musibah dan penyakit. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat, barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan yang keempat ini kita akan belajar tentang tawakal. Di yang pertama kita akan coba memahami apa pengertian tawakal. Tawakal secara bahasa artinya menyandarkan diri atau menyerahkan diri. Itu pengertian tawakal secara bahasa. Kemudian kalau menurut istilah, tawakal adalah menyandarkan atau menyerahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahwa semua ketetapan yang terjadi adalah ketentuan dari Allah. Jadi itu tawakal menurut istilah. Selanjutnya, sebagai umat muslim kita wajib bertawakal kepada Allah, baik secara lisan, lebih-lebih dengan keteguhan hati, meyakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi bertawakal itu kepada Allah harus diikuti dengan berikhtiar dengan maksimal. Setelah kita memahami pengertian tawakal, perlu juga kita memahami sebuah kisah seorang sahabat yang datang untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan datang mengendari seekor unta. Sesampainya di kediaman Rasulullah, ia langsung menemui Rasulullah dengan melepas untanya tanpa mengikatnya terlebih dahulu. Akhirnya orang tersebut ditegur oleh Nabi, "Apakah untamu sudah kamu ikat?" Ia menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya sudah bertawakal kepada Allah." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya, "Ikat dulu untamu, baru kamu bertawakal kepada Allah." Jadi ini sebuah kisah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Dari kisah ini dapat kita pahami bahwa tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Kita harus sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, baru hasilnya itu kita berserah diri kepada Allah.
itu yang disebut dengan tawakal. Jadi setelah kita melakukan sesuatu pekerjaan, melakukan sesuatu tugas dan lain hal, itu harus kita laksanakan secara maksimal. Nah, baru hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal kepada Allah. Jadi anak-anak, itu yang kita pelajari, yang harus kita pahami, bahwa tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan usaha atau ikhtiar yang maksimal. Nah, setelah itu anak-anakku sekalian ya, jadi dari penyampaian Ustadz tentang tawakal itu, kalian coba kerjakan latihan soal ini. Ada 5 latihan soal sebagai bentuk agar kalian lebih memahami apa itu tawakal. Yang pertama, jelaskan arti tawakal menurut bahasa. Yang kedua, jelaskan arti tawakal menurut istilah. Dan yang ketiga, mengapa kita harus bertawakal kepada Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana cara bertawakal kepada Allah. Yang kelima, tulislah Quran surat At-Tolak ayat 3 dengan artinya. Kamu tulis soal dan jawabannya di buku latihan. Jadi kamu tulis ini soalnya, ini yang 5 ditulis kembali di buku latihan. Kemudian kalian jawab. Setelah itu hasil tugas kalian itu kalian foto, kemudian kalian share di aplikasi e-learning gitu ya, di KI 3 atau pengetahuan. Demikian ya anakku sekalian untuk pembelajaran akidah akhlak hari ini tentang materi tawakal. Mudah-mudahan besar manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.